أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Di awal khutbah Idul Adha 1445 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada semua yang hadir di lapangan ini, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh. Sang ayah yaitu Ibrahim, tanpa ilmu seorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang soleh. Rajim, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia ada seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Al-Quran surat Al-Imran ayat 67. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah.
tidak pernah menyembah bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrah, maha kuasa Allah Ta'ala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 41 sampai dengan 44. Nabi Ibrahim dengan menjaga adab tata krama seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidak dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat siapa penyembahnya. Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya? Bagaimana mungkin memberi rezeki kepadanya atau menolongnya? Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Kemudian yang ketiga, berilmu, memiliki hujah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalil yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Surat Al-An'am ayat 83. Karena memiliki hujah yang kuat inilah Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhannya. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam, sesuatu yang berubah dari satu keadaan yang satu dengan keadaan yang lain, pasti bukan Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan. Perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti dikisahkan dalam Quran ayat 76 sampai 78 surat Al-An'am, adalah dalam konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak untuk kita sembah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya dan kami telah mengetahui dirinya. Al-Anbiya ayat 51. Kemudian yang keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal sudah termaktub dan telah ditentukan. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah
pasti akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Kemudian yang kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil, masih bayi di Mekah yang kondisinya tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Hajar, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Hajar pun rela ditinggal di tempat itu. Hadirin sekalian, yang keenam, bersegera menjalankan perintah Allah seberat apapun dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa ada protes patah kata pun. Masya Allah, sebuah potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. As-Saffat ayat 102. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya kepada perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukanlah sebuah keraguan-raguan, tapi Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi supaya menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Allah berfirman, "Qala ya abati fa'al ma tumar, satajuduni insyaallahu minas sabirin." Ismail menjawab, "Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Ismail yang disertai insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis dan terharu, seraya mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah." Wahai anakku, engkau sebaik-baik penolong bagiku
untuk menjalankan perintah Allah. Duhai putraku, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, kepedulian kepada sesama, menanam rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan atau offering dalam agama-agama di luar Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Masyarul muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk meningkatkan semangat berkurban dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bisanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa zillah syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal balaa'a wal wabaa'a waz zalazila wal mihan wa al fitnati wal mihan ma dhahar minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldani muslimin ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, tempatkanlah kedua orang tua kami ya Allah, tempatkanlah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami ya Allah di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah, di tempat surgamu, surga Firdaus. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami untuk membalas jasa ibu dan ayah kami. Mohon kekuatan ya Allah agar kami selalu taat dan patuh kepada ayah dan ibunda. Ya Allah,
Berikan kemampuan kami untuk dapat menyenangkan hati kedua orang tua kami, ya Allah. Hindari kami dari perbuatan dan ucapan yang menyakiti hati ayah dan ibu kami, ya Allah. Amin. Kuatkanlah iman dan Islam kami, ya Allah, untuk semakin baik melaksanakan segala perintah-Mu, ya Allah, dan mohon kemampuan untuk meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Jadikanlah keluarga kami, anak keturunan kami, ya Allah, menjadi orang-orang soleh dan solehah. Ya Allah, berilah kami bangsa Indonesia pemimpin yang mau dan mampu mengajak kami ke jalan-Mu yang benar, ya Allah. Pemimpin yang mencintai Engkau, pemimpin yang dicintai Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami yang tercinta ini, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى